Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara Rizky Anissa dari Prodi S1 Keperawatan kelas A dengan NPM 222201033 Universitas Jenderal Ahmad Yani, Yogyakarta. Pada video kali ini, saya akan mengerjakan praktikum biomedik dasar. Saya akan menggambar peta buta sel eukariotik dan akan menjelaskan mulai dari pengertian hingga fungsinya. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Mulai yang pertama yaitu ada mitokondria, merupakan organel dengan membran ganda yang ditemukan pada sebagian besar organisme eukariotik. Mitokondria berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fungsi respirasi sel pada makhluk hidup. Selain itu, fungsi seluler lainnya seperti metabolisme asam lemak, transduksi, sinyal seluler, homeostatis kalsium, biosintesis pirimidina, dan penghasil ATP. Yang kedua yaitu aparatus Golgi atau badan Golgi, merupakan organel yang dikaitkan dengan fungsi ekskresi sel, dan struktur ini dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop cahaya biasa. Fungsi aparatus Golgi yaitu melepaskan sekresi pada permukaan sel, membentuk mirosom serta akrosom, membentuk kantung vesikula untuk sekresi sel, dan membantu proses pembentukan dinding sel tumbuhan. Yang ketiga yaitu nukleolus, merupakan sebuah struktur terikat tanpa membran yang terdiri dari protein dan asam nukleat dalam inti sel. Nukleolus berfungsi atau bertanggung jawab untuk pengumpulan dan transkripsi RNA, khususnya asam nukleat ribosom atau rRNA. Selain itu, nukleus bertanggung jawab untuk sintesis ribosom yang penting untuk melakukan aktivitas di seluruh sel. Yang keempat yaitu nukleus atau inti sel, merupakan organel sel yang berfungsi mengatur seluruh kegiatan sel. Nukleus merupakan sel terbesar yang mengandung informasi genetik berupa DNA dan berbentuk bulat hingga oval bergantung jenis selnya. Fungsi dari nukleus sendiri yaitu menyimpan sebagian besar DNA sel yang bertanggung jawab untuk membawa informasi genetik. Yang kelima yaitu sentriol, merupakan struktur berbentuk tabung yang terdapat dalam kebanyakan sel eukariota. Sentriol berfungsi sebagai proses pembelahan sel dalam membentuk benang spindel dan berperan membentuk silia dan flagela. Yang keenam yaitu mikrotub atau mikrotubulus, merupakan organel sel di dalam sitoplasma semua sel eukariotik. Mikrotubulus berupa silinder panjang yang berongga dengan diameter luar kira-kira 25 nm dan diameter dalam kurang lebih 12 nm. Panjangnya beragam dari beberapa nanometer sampai beberapa mikrometer. Mikrotubulus berperan penting dalam pergerakan sel, terutama dalam mengarahkan pergerakan sel dengan polimerisasi dan depolimerisasi, serta sebagai pembentuk dasar alat gerak silia dan flagela. Yang ketujuh yaitu sitoplasma, merupakan cairan di dalam sel yang mengelilingi nukleus dan menjadi tempat untuk organel sel menjalankan fungsinya. Organel yang dimaksud meliputi mitokondria, lisosom, ribosom, retikulum endoplasma, dan aparatus Golgi. Fungsi sitoplasma sendiri sebagai tempat penyimpanan bahan kimia sel yang penting bagi metabolisme sel seperti enzim-enzim, ion-ion, gula, lemak, dan protein. Pada sel eukariotik, sitoplasma adalah bagian non-nukleus dari protoplasma.
Yang kedelapan yaitu ribosom, merupakan organel yang berukuran kecil dan padat dalam sel dan berperan sebagai tempat sintesis. Ribosom juga merupakan komponen sel yang membuat protein dari semua asam amino. Inti fungsi dari ribosom yaitu membuat protein dan melakukan sintesis protein dalam sel. Yang kesembilan yaitu retikulum endoplasma halus atau disebut dengan smooth endoplasmic reticulum, merupakan bagian-bagian retikulum endoplasma yang tidak diselimuti oleh ribosom. Retikulum endoplasma halus berfungsi untuk membentuk lemak dan steroid. Yang ke-10 yaitu retikulum endoplasma kasar, merupakan bagian retikulum endoplasma yang diselimuti dengan banyak ribosom. Retikulum endoplasma kasar berfungsi untuk mengisolir dan membawa protein tersebut ke bagian-bagian sel lainnya. Yang ke-11 yaitu vesicle Golgi, merupakan salah satu organel yang terdapat pada sel makhluk hidup yang terdiri dari cairan tertutup oleh membran lipid bilayer. Vesicle Golgi berfungsi sebagai transportasi yang mengantar protein dan lemak dari retikulum endoplasma ke badan Golgi. Yang ke-11 yaitu lisosom, merupakan organ di dalam sel yang berfungsi untuk mencerna senyawa seperti karbohidrat dan protein. Kemudian yang ke-12 atau yang terakhir yaitu vesicle pinositotik yang berfungsi dalam proses transport molekul dari luar ke dalam sel yang berbentuk cairan. Sekian video praktikum dari saya. Ada banyak kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.